Dengan izin Allah ajal wa jalla, tangan menulis, kalam berkata. Karang mengarang bukan ahlinya, mohon ampunan salah silapnya. Biasanya untuk merayakan akhir tahun, kebanyakan orang mencari tempat hiburan keluar kota atau keluar negeri, menikmati suasana pantai atau pegunungan, menginap di hotel, menyewa villa. Tapi justru aku bersama rombongan pergi ke pelosok desa, menempuh perjalanan cukup jauh, menyusuri Sungai Mahakam, melewati muara Gedang Kepala dan sampai pada tujuan, yaitu Desa Senyur. Sedangkan tujuan utama kepergian ke Desa Senyur bukan untuk berlibur, menikmati suasana desa yang terasa alami jauh dari kebisingan kendaraan, melainkan sengaja untuk mengetahui lebih dekat Desa Senyur, tempat kelahiran Haji Muhammad Yosutomo, seorang pengusaha sukses, tokoh kebangsaan, bapak peduli pendidikan, dan penerima anugerah bintang kehormatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Setelah aku menyaksikan bentuk bangunan rumah panggung, tidak terlalu besar, jauh dari kemewahan, tak jauh berbeda dengan rumah di sekitarnya, dan di belakangnya terdapat muara Sungai Senyur. Di rumah itulah Haji Muhammad Yosutomo dilahirkan pada tanggal 4 April 1945. Bangunan boleh berganti rupa, dinding kayu menjadi beton atau atap sirap menjadi genteng. Bahkan api 2 kali singgah meninggalkan arang dan doa yang menghitam. Namun tanah tidak pernah lupa. Ia menyimpan langkah kaki kecil. Ia menghafal tangis bayi. Ia menulis sejarah tanpa tinta di pori-pori lumpur, pasir, dan akar. Di Senyur, sepetak desa yang tak ramai di peta, rumah panggung berdiri sederhana. Di belakangnya muara sungai menghela napas panjang. Airnya menjadi cermin langit dan saksi bisu yang setia. Di sanalah dari rahim seorang ibu dan kerja keras seorang bapak berdarah Tionghoa lahir seorang bocah tanpa mahkota, tanpa ramalan megah, hanya membawa takdir yang masih diselimuti kabut. Ayahnya tukang solder, menggendong kotak alat, melangkah dari kampung ke kampung, menyambung besi, menyambung harapan orang lain sambil menyambung hidup sendiri. Kadang menjadi petani garam, mengais putih di bawah matahari yang tak pernah kompromi. 8 anak menunggu di rumah, 8 masa depan yang harus dihidupi dengan peluh yang jujur. Tak ada karpet merah di Senyur, yang ada hanya tanah becek dan kayu yang berderit saat malam. Namun dari keterbatasan itulah karakter ditempa, keulatan diasah, dan mimpi belajar berdiri tanpa alas empuk. Waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti arus sungai Senyur yang tak pernah tergesa namun selalu sampai. Bocah itu tumbuh, belajar membaca peluang di sela-sela kesederhanaan, belajar berdagang pada hidup, belajar jatuh tanpa menyalahkan tanah, belajar bangkit tanpa mengutuk langit. Bangunan rumah boleh terbakar, namun semangat tak ikut hangus. Renovasi boleh mengubah wajah, namun akar tetap menancap. Di sanalah sejarah bersemayam bahwa kejayaan bukan hadiah instan, melainkan rangkaian keberanian yang dipelihara setiap hari. Kelak nama Senyur tak lagi hanya desa. Ia menjelma kata yang berkelas, menjadi hotel-hotel yang menyala seperti lentera di malam. Hotel Bumi Senyur, Hotel Grand Senyur, Hotel Royal Senyur, Hotel Puri Senyur, bahkan gaungnya sampai ke Prigen, Pasuruan, menyapa Jawa Timur dengan keramahan yang sama. Bukan sekadar bangunan bertingkat, bukan sekadar bintang 5 di pintu lobi, melainkan simbol bahwa dari tepian sungai dapat lahir pusat peradaban kecil yang menggerakkan ekonomi,
menyerap tenaga kerja dan mengajarkan bahwa kemajuan tak harus memutus ingatan. Karangjuang pun bersaksi lapangan golf membentang luas bukan untuk elitis semata, melainkan tanda keberanian membuka ruang, mengolah lahan, mengundang perputaran ekonomi dengan tata kelola dan visi. Pelopor bukan yang paling lantang, melainkan yang paling dulu bekerja saat orang lain masih ragu. Namun, Haji Muhammad Yosutomo tak berhenti di dunia usaha. Ia tahu, bangsa bukan hanya soal laba, melainkan soal rukun dan arah. Forum Kebangsaan Kalimantan Timur dipimpinnya dengan semangat merajut. Menerima SK di masa Gubernur Awang Farok menjadi payung bagi 6 organisasi masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan simpul-simpul lain yang menjaga Indonesia tetap utuh dalam perbedaan yang nyata. Ia paham, nasionalisme bukan teriakan, melainkan kerja sunyi yang merawat harmoni. Patriotisme bukan menuding, melainkan memberi teladan. Kritik sosial bukan menghakimi, melainkan menyalakan lampu solusi agar orang lain bisa berjalan tanpa saling bertabrakan. Di lahan yang tak terlalu luas di Senyur, ia tetap warga biasa, tak ada jarak palsu, tak ada tembok kesombongan. Ia pulang pada asal, menyapa tetangga, menghormati tanah yang membesarkannya. Sebab siapa lupa akar akan tumbang oleh angin kecil. Kalau bukan ketentuan Tuhan, siapa menyangka? Dari rumah kayu di tepi muara lahir pengusaha besar, tokoh kebangsaan, penggerak ekonomi rakyat. Takdir memang misteri, namun kerja keras adalah jawabannya. Dan yang paling nyata, sajak ini bukan puja berlebihan, bukan pula patung kata. Ia pengingat bagi kita semua bahwa Indonesia dibangun oleh banyak senyur, oleh banyak rumah sederhana, oleh banyak ayah dan ibu yang bekerja tanpa sorotan kamera. Kritik kita pada zaman harus jujur dan beradab. Jika pembangunan melupa manusia, ingatkan dengan data dan nurani. Jika perbedaan menjadi alasan pecah, tawarkan dialog dan empati. Jika ekonomi tumbuh tapi tak merata, dorong keberpihakan pada yang kecil. Seperti dulu seorang tukang solder berpihak pada keluarganya dengan tangan yang tak pernah malu kotor. Solusi tak selalu megah. Pendidikan yang merata, akses usaha yang adil, regulasi yang konsisten, dan keteladanan dari para pemimpin yang ingat asal-usulnya. Bangsa ini kuat bukan karena satu nama, melainkan karena jutaan cerita yang saling menguatkan. Senyur telah memberi pelajaran. Tanah yang setia menyimpan sejarah akan melahirkan masa depan. Bila dirawat dengan hormat, bangunan boleh berubah, namun nilai harus dijaga. Api boleh datang, namun harapan jangan padam. Salam sukses selalu. Wahai Bapak Pejuang Ekonomi Rakyat, terima kasih telah membuktikan bahwa Merah Putih hidup di kerja nyata, di harmoni yang dirawat, di kemerdekaan yang dibagi adil. Salam harmoni, salam merdeka. Ini menuju ke rumah. Ayo rambut kak, rambut sedikit, rambut ya. Padat, rumah padat kiri kanan. Di dekat sungai. Ini dekat sungai. Dekat sungai ini. Iya benar. Oh ya, dekat sungai. Sebelah kanan sungai.
Yang mana kawet? Kawet? Mana rumahnya nih ya? Nah, inilah rumah asal dari kelahirannya Pak Yos Sutomo. Nah, rumah ini diserahkan kepada Bapak Haji Abu. Oh iya. Haji Abu. Nah, pada tahun itu sempat Pak Haji Abu tinggal beberapa tahun di sini sampai beliau meninggal dunia. Ya. Nah, setelah itu pada tahun 1982 terjadi musibah kebakaran di hampir separuh desa ini. Kebakaran tahun 82, maka dibangun ulanglah oleh pemilik yang diserahkan Bapak Haji Abu tadi, yang sekarang ini rumahnya sampai sekarang ditinggali oleh anaknya Pak Haji Abu yang namanya Nurdin atau Onoy. Ini rumahnya. Pas di tepi sungai rumah bapaknya. Sekarang yang tinggal anaknya Pak Haji Abu. Mana Onoy? Onoy, dijambah dulu. Bapak. Ini ada anaknya Pak Haji Abu. Bahari itu dia ada gelap kursi. Ini rumahnya. Dulu ceritanya panjang sampai ke belakang. Ini belakang ada walet, pinggir sungai. Nah, ini Pak, anaknya Pak Jabu yang sekarang tinggal di sini. Siapa namanya? Nurdin. Nurdin. Ya syukur alhamdulillah saya bisa membayangkan, menggambarkan bahwa rumah ini kan sampai ke sungai. Dan di sungai itu di hadapannya ada rakit, ya kan? Jadi kalau bertambat bapak 9 bahan pokok datang. Ya seiring waktu ini bertumbuh, berkembang. Diulang lagi itu tadi apa pertama kali rumah ini tempat lahirnya Pak Yos Sutomo. Tempat lahirnya Pak Yos Sutomo. Kemudian diserahkan kepada Pak Haji Abu pada tahun 1982. Kalau tidak salah terjadi kebakaran di desa ini, hampir separuh desa terbakar. Setelah itu dibangunlah rumah ini oleh Pak Haji Abu sendiri sampai sekarang ini dengan adanya bangunan yang ada sekarang. Dua kali terjadi kebakaran. Yang pertama tahun 82 kan, yang Pak Yos itu. Ya syukur alhamdulillah kami
General Manager Hotel Senior Pak Darwis sebagai pimpinan rombongan kami telah tiba ke Kampung Senior, dan tadi juga sudah meliput di masjid yang awalnya dibangun oleh Pak Haji Bobo, ada sekolah dan fasilitas lainnya. Jadi ini berkah rahmat karunia ilahi, ini tumbuh berkembang dan insyaallah Senior menjadi ikon. Amin. Salah satu desa kampung yang selalu beliau sebut kampung bungkus kota, dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat, kita diberikan kekuatan, kita bisa menyaksikan sendiri tanah kelahiran kita. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Ini jalannya jadi padat rumah kiri kanan. Ini keadaan kampung Ini cuaca mendung. Kampung Desa Senior, Kecamatan Muara Ancol. Ini pas pinggir sungai. Di belakang nih sungai. Luar biasa gimana? biasa itu yang apa namanya terutama dengan kampung ini ya kontribusinya membangun kesejahteraan masyarakat di situ ya. Terus ada nilai-nilai pendidikan yang digerakkan beliau gitu. Yang diperjuangkan ya. Perjuangkan seperti kayak membangun sekolah, terus memperhatikan apa ya kehidupan yang beragama itu. Wah, itu yang penting tuh. Membangun masjid. Iya. Jadi Islami betul. Pokoknya mantap tuh. Gimana? Salam buat Pak Yos. Nah, salam buat Ayanda Pak Yos Tomo. Sehat selalu, barakah dan mudah-mudahan selalu fit. Allahu Akbar. Allah Akbar.
Terima kasih.